Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2411. Dengan kematian Putra Dewa, moral pasukan hilang. Bagaimana mungkin Legiun Anak Ilahi masih bisa menjadi tandingan pasukan manusia? Mereka akhirnya tidak bisa bertahan selain roboh. Kekalahan seperti tanah longsor, Legiun Anak Ilahi menjadi kacau balau dengan sangat cepat, efektivitas tempur mereka anjlok. Sebaliknya, pasukan manusia, yang terinspirasi oleh Ye Yuan, masing-masing dari mereka meledak dengan kekuatan yang kuat, benar-benar membuat Legiun Anak Ilahi kewalahan. Legiun Anak Ilahi tersebar ke segala arah, tersebar di seluruh langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang meninggal. Legiun Anak Ilahi yang kuat runtuh seperti rumah kartu pada saat ini. Dalam pasukan besar yang melarikan diri, Nainorigin bercampur di dalam, mencoba untuk melarikan diri. Saat dia tertawa sendiri, mengira Ye Yuan tidak memperhatikannya. Tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya, sesosok tubuh sudah menghalangi di depannya. Teman lama bertemu, bahkan tidak menyapa langsung pergi, itu tidak baik kan? Suara Ye Yuan sangat datar, tapi ketidakpedulian yang terpancar darinya membuat Nainorigin ketakutan. Dia merasakan niat membunuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Nainorigin mundur beberapa langkah berturut-turut, kulitnya pucat pasi dan kata-katanya penuh ketakutan. Apa yang saya inginkan? Hahaha, tuanku Nainorigin, tidakkah kamu tahu apa yang kuinginkan? Saat itu, ketika kamu mengambil Lier dariku, kamu mungkin tidak berpikir bahwa akan ada hari seperti ini kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Ya, Nainorigin saat itu menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Mengapa dia memperhatikan alam Empyrean kecil yang lemah? Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menjadi ancaman lagi. Tapi keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Ketika Ye Yuan berdiri di depannya lagi, dia benar-benar menggabungkan 3 hukum besar, dan dia membunuh Putra Dewa dengan 1 pedang. Dia sudah benar-benar menjadi seekor semut di depan Ye Yuan. Ketika seseorang yang pernah kamu injak berdiri di depanmu lagi, tetapi kamu sendiri terlalu lemah, rasa seperti ini sungguh asam. Menyebutkan Lier, Nainorigin sepertinya telah menemukan solusi terakhir yang menyelamatkan nyawa. Dia berkata, Ye Yuan, jika kamu berani membunuhku, tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Yue Mengli? Biar ku beritahu padamu, jika aku mati, dia juga harus mati. Alis Ye Yuan berkerut, dia agak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Nainorigin sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru melanjutkan saat setrika masih panas. Dia berkata, biar ku beritahu padamu, Yue Mengli telah menolak menjadi putri dewa. Sekarang, dia dikurung di penjara faksi mendalam. Akulah yang terus membujuk leluhur di klan untuk mempertahankan hidupnya. Jika aku mati, dia pasti akan mati. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengarnya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Lier. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak punya cara untuk pergi ke wilayah ras dewa. Sekarang, melihat Nainorigin, ini mungkin satu-satunya harapan untuk menanyakan tentang kabar Lier. Katakan padaku, bagaimana kabar Lier sekarang? Ye Yuan berkata dengan suara yang dalam. Nainorigin tersenyum dingin dan berkata, kamu paling tahu temperamen Yue Mengli. Dia selama ini menolak menjadi putri dewa. Kepribadiannya terlalu keras kepala dan tidak bisa dibujuk apapun yang terjadi. Bahkan pernah terjadi pertengkaran besar mengenai hal ini sebelumnya. Leluhur di klan sangat marah dan ingin menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun, bakatnya memang tinggi, aku juga menggunakan ini sebagai alasan dan terus membujuk klan. Begitulah cara aku menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dia dikurung di penjara klan. Jika aku mati, dia pasti akan dijatuhi hukuman mati oleh para tetua di klan dalam waktu setengah tahun. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, orang sepertimu memiliki pengaruh besar dalam klan. Nainorigin tertawa keras dan berkata, aku tidak bisa, tapi bukan berarti ayahku tidak bisa. Ayahku adalah pusat kekuatan alam Dao Surgawi 9 tanda tingkat menengah. Dia masih memiliki wewenang untuk berbicara di klan. Ketika Ye Yuan mendengarnya, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Seperti kata pepatah, kehilangan diri sendiri dalam kekhawatiran. Meskipun Ye Yuan mempunyai pikiran yang sangat teliti, dia juga agak keberatan saat ini. Nainorigin mengabaikan keraguan Ye Yuan,
langsung berjalan melewatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Bagaimana? Aku pergi sekarang. Apakah kamu masih ingin menahanku?" Selesai berbicara, dia pergi sambil tertawa keras. Ye Yuan tidak berhenti dan membiarkannya pergi dengan bebas. Nainorigin berjalan dengan mantap seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap Ye Yuan sedikitpun. Tapi, setelah dia meninggalkan medan perang, dia berlari seolah-olah dia gila. Apa yang dia katakan tadi, tidak ada satu kata pun yang benar. Itu semua adalah kebohongan yang dibuat-buat agar bisa hidup. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat menghargai Yue Mengli. Mendengar berita bahwa hidup Yue Mengli berada di ujung tanduk, dia sama sekali tidak akan mempersulitnya. Kenyataannya, Yue Mengli sudah lama menjadi putri dewa. Terlebih lagi, kekuatan Yue Mengli saat ini telah mencapai tingkat 9 tanda. Kecepatan kemajuannya sungguh tak terbayangkan. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan sangat pintar. Kebohongannya pasti akan segera terungkap. Setelah Ye Yuan tenang, dia pasti bisa mendeteksi rasa mencurigakannya. Oleh karena itu, dia harus melarikan diri demi hidupnya sekarang. Ye Yuan saat ini terlalu menakutkan, dia tidak berani mengendur sedikitpun. Bahkan tinggal sepersekian detik lagi juga bisa mempermainkan nyawanya. Ada kubur ras dewa kira-kira 3 hari di sebelah barat lembah esensi atas. Ada cukup banyak ahli 9 tanda di sana. Tempat ini adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Selama dia melarikan diri dari sini, dia akan bisa melarikan diri dengan nyawanya. Setelah Nainorigin pergi, Ye Yuan merasa sangat kesal di hatinya. Oleh karena itu, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Ranah kultivasinya saat ini telah mencapai puncak alam dunia dan dia bahkan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 jenis kekuatan hukum, kekuatannya sangat mengerikan. Para prajurit Legiun Anak Ilahi telah lama berada dalam kekacauan total. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Ye Yuan membawa pasukan manusia dan melakukan pembantaian darah sebelum berhenti. Dalam pertempuran ini, hampir 3/4 dari pasukan anak ilahi telah mati dan hampir musnah. Skala Legiun Anak Ilahi ini sudah ada hanya dalam nama saja. Ini benar-benar merupakan pukulan telak bagi ras dewa. 2 hari kemudian, Ye Yuan mengumpulkan pasukannya dan menghitung jumlahnya. Dia menemukan bahwa pasukan manusia juga kehilangan hampir 40%. Pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 hanya tersisa kurang dari 70.000 saat ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang dahsyat. Tapi anak-anak tak terduga ini telah mengalami baptisan perang, pandangan mental setiap orang mengalami perubahan besar. Dampak pertempuran ini terhadap mereka sangatlah luas. Meski jumlahnya menurun, kekuatan tempur pasukan ini semakin kuat. Namun, pikiran Ye Yuan tidak tertuju pada hal ini. Setelah menghentikan semua aktivitasnya saat ini, dia terus merasa ada yang tidak beres. Tapi, dia juga tidak bisa menjelaskannya. Wan Zhen, perintahkan pasukan untuk memasuki lembah esensi atas dan mencari sisa-sisa klan naga. Perintah Ye Yuan. Ya, Tuan Santo Biru Langit. Setelah pertempuran ini, mereka sudah bersujud ke arah Ye Yuan dengan penuh kekaguman. Gelar Santo Biru Langit jelas bukan reputasi yang tidak layak diterimanya. Kemampuan pemahaman yang mengerikan seperti ini membuat orang putus asa. Tentu saja, ini adalah keputusasaan lawan, dan juga harapan umat manusia. Tapi saat itu, langkah kaki Ye Yuan tiba-tiba berhenti, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Ada apa, Tuan Santo Biru Langit? Wan Zhen bertanya dengan bingung. Ekspresi Ye Yuan sangat pucat dan dia berkata sambil tersenyum dingin. Nainorigin, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri? Ye Yuan yang sekarang akhirnya sadar. Kepribadian Li Er tidak tergoyahkan, Nainorigin tidak mengetahuinya sampai nanti. Ketika mereka menculik Li Er ke Gua Api Hitam, dia sudah sangat menolak untuk menjadi putri dewa. Dengan kelihayan Nainorigin, bagaimana mungkin dia gagal melihat kepribadian Li Er yang lebih memilih patah daripada membungkuk? Jika ras dewa tidak memiliki sarana untuk mengubah Li Er menjadi putri dewa, lalu mengapa Nainorigin mengeluarkan upaya besar untuk mengembalikan Li Er ke dunia jurang? Setelah lari jarak jauh selama 3 hari 3 malam, Nainorigin sangat lelah. Dia merasa begitu dia berhenti, dia akan langsung tertidur. Bagi pusat kekuatan puncak 8 tanda, 3 hari 3 malam di jalan bukanlah apa-apa. Hanya ada satu alasan kelelahannya. Selama 3 hari ini, dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak tahu seberapa cepat Ye Yuan, tapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti sangat cepat. Oleh karena itu,
dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Surga mengasihani dia akhirnya melihat garis pertahanan Kam. Selama dia kembali ke Kam, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan bisa membunuh Yuan Zhen yang baru saja memasuki 9 tanda dengan satu pedang, tapi sangat mustahil untuk mengalahkan begitu banyak ahli 9 tanda di Kam. Sial, setelah kembali kali ini, aku harus melapor kepada para tetua klan agar mereka memobilisasi pusat kekuatan tertinggi 9 tanda tahap menengah dan akhir, dan membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Orang ini sungguh terlalu menakutkan. Mengingat Ye Yuan menggabungkan 3 hukum besar, Nainorigin masih memiliki rasa takut di hatinya sampai sekarang. Mampu melompati alam dan membunuh anak dewa ras dewa, cara semacam ini sungguh terlalu sakit. Jika Ye Yuan mencapai Deva Kutukan keempat atau kelima, siapa lagi di seluruh ras dewa yang bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, mungkin leluhur Tian King pun mungkin bukan tandingannya juga. Siapa di sana? Saat ini, 2 sosok bangkit dari Kam, menanyakan Nainorigin. Ketika Nainorigin melihat 2 orang ini, dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Setelah 3 hari 3 malam menderita, dia akhirnya lolos dengan nyawanya. Ini aku, Nainorigin. Nainorigin berkata dengan suara yang jelas. Ketika kedua orang itu mendengar Nainorigin berbicara, mereka segera menurunkan kewaspadaannya. Namun mereka masih bertanya dengan heran, Nainorigin, kenapa kamu kembali ke Kam sendirian? Bukankah Legiun Anak Ilahimu sedang menyergap pasukan koalisi berbagai ras di lembah esensi atas? Nainorigin adalah salah satu komandan tentara. Meninggalkan jabatannya tanpa izin adalah kesalahan yang besar. Mereka tentu saja tidak berani ceroboh tentang hal itu. Nainorigin masih melarikan diri ke sisi ini dengan tergesa-gesa. Meski dia sudah berada begitu dekat dengan perkemahan, dia tetap tidak berani bersantai. Saat dia berlari, Nainorigin berteriak, Legiun Anak Ilahi telah kehilangan lebih dari setengah korban jiwa. Mereka melarikan diri kemana-mana dalam kekacauan sekarang, Panglima Tian Su tewas dalam pertempuran. Yuan Zhen, Tian Zhao, Li Qing, ketiga raja tewas dalam pertempuran. Kong Ru, jangan hentikan aku punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Tuan Daimelt. Daimelt adalah orang yang ditemui Ye Yuan di kolam darah Asura saat itu. Sekarang, kekuatannya sudah pulih sepenuhnya, dan dia kembali ke klan. Dia menjadi komandan pasukan ras dewa. Namun, dia tidak berada di kampnya tetapi di markas ras dewa. Nainorigin ingin melapor kepadanya, tetapi dia harus bergantung pada pusat kekuatan di kamp ini. Kalau tidak, dia tidak berani pergi sendiri sama sekali. Nainorigin sangat takut dengan Ye Yuan. Sementara 2 lawannya dibuat bungkam karena takjub dengan rentetan berita yang dilontarkan Nainorigin. Tidak perlu menebak-nebak dan mereka juga tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Jika tidak, mengapa Nainorigin merasa cemas? Dalam sekejap mata, Nainorigin sudah melesat ke atas langit Kam. Tanpa ragu sedikit pun, dia mendarat menuju Kam. Dia bahkan tidak sempat menyapa 2 orang Kong Ru. Saat kakinya mendarat di tanah, hati Nainorigin akhirnya tenang. Bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan berani datang ke sini dan menangkapnya. Hahaha, aku akhirnya lolos. Aku akhirnya melarikan diri. Ye Yuan, aku, Nainorigin, lolos hidup-hidup. Lain kali, itu akan menjadi waktu kematianmu. 3 hari 3 malam melarikan diri dengan putus asa, Nainorigin tidak berani bersantai sedikitpun. Dia takut Ye Yuan akan mengetahuinya kapan saja dan kemudian mengejarnya. Sekarang setelah sarafnya mengendur, dia tidak bisa menahan tawa liar. Oh, apakah begitu? Jika aku menangkapmu dari sini, apakah kamu akan merasa lebih putus asa atau tidak? Saat itu, sebuah suara sepertinya keluar dari dunia bawah, membuat rambut Nainorigin berdiri tegak. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Itu adalah Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar mengejar ke dalam Kam. Apakah dia gila? Sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan, wajahnya terlihat geli. Hukum ruangnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 2. Sangat jarang ada seseorang yang bisa mengungguli dia dalam teknik gerakan di dunia ini. Bahkan jika dia berangkat 2 hari lebih lambat dari Nainorigin, dia juga bisa menyusul pada saat akhir. Ketika 2 orang Kong Ru melihat Ye Yuan muncul, wajah mereka berubah dengan liar. Dari mana datangnya pria yang tampak seperti hantu ini? Sebelumnya, mereka sebenarnya sama sekali tidak mengerti.
Ketika Nainorigin melihat Ye Yuan, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia berbalik dan berlari tanpa berpikir. Dia ingin berlari ke arah perkemahan, tempat itu memiliki kekuatan utama ras dewa. Ye Yuan tidak punya niat untuk bergerak, dia hanya menatap Nainorigin sambil mencibir. Tuan Yuking, tolong. Nainorigin berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, suaranya langsung menyebar ke seluruh kamp. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya, ingin berlari menuju kamp. Namun dia terkejut karena meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, gerakannya sangat lambat. Seluruh tubuhnya tampak bergerak lambat, berlari ke depan. Gerakannya sangat berlebihan, tapi dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun. Hukum waktu. Ye Yuan menerapkan hukum waktu pada tubuhnya. Saat ini hanya ada 100 langkah dari kamp. Tapi Nainorigin yang sudah lama menerapkan hukum merasa hal itu masih jauh di depan mata. Ketika dua orang Kongru melihat pemandangan ini, pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk mengecil, menatap ke arah Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Cara seperti ini tidak dapat dibayangkan. Namun, teriakan Nainorigin menyebar. Seluruh kamp segera terkejut. Beberapa lusin aura kuat meledak dari setiap sudut kamp dalam sekejap. Aura kuat ini mengalir ke sisi ini satu demi satu. Tapi Ye Yuan mengabaikannya. Dia baru saja tiba di belakang Nainorigin dengan kecepatan yang sesuai dan mengetuk pelan, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Hukum waktu lenyap, Nainorigin menatap Ye Yuan dengan penampakan segumpal lumpur, matanya penuh keputusasaan. Ye Yuan, kamu memasuki kamp untuk menangkapku, dia mencari kematianmu sendiri. Tuan Yukin adalah tokoh dikdaya tertinggi 9 tanda tingkat menengah. Kamu pasti mati, Nainorigin berkata dengan penuh kebencian. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tertawa kecil, apakah kamu pikir kamu bisa berteriak adalah kemampuanmu sendiri? Seluruh tubuh Nainorigin bergetar dan menatap Ye Yuan dengan ngeri. Mungkinkah orang ini sengaja membiarkannya berteriak? Kalau tidak, dengan kekuatan Ye Yuan yang menahannya lalu membawanya pergi dalam sekejap, orang-orang di kamp mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi. Kamu, Nainorigin terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu suaramu bisa lebih cepat dari hukum waktu? Jika aku tidak membiarkanmu berteriak, kamu tidak akan bisa berteriak sepatah kata pun. Tapi aku murah hati. Aku akan membiarkanmu berteriak. Biarkan kamu membuat orang-orang ini khawatir. Kalau begitu aku akan membawamu pergi di depan mereka. Pada saat itu, apakah kamu akan merasa semakin putus asa? Nainorigin membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget sambil bergumam, iblis. Kamu iblis. Namun, kamu tidak mungkin lepas dari tangan Tuan Yukin. Tepat saat dia berbicara, aura yang sangat kuat tiba dalam sekejap. Aura orang ini menerobos cakrawala, dan dia sudah mencapai puncak tanda 9 tingkat menengah. Gelombang kekuatan Dao Surgawi langsung menyelimuti Ye Yuan. Dari mana datangnya orang kurang ajar ini, yang berani bertindak kejam di wilayah ras dewaku? Yukin memandang Ye Yuan dan berkata dengan marah. Namun, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Kapan pemuda manusia di depan matanya ini memasuki kamp? Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak menyadarinya. Kamu adalah Yukin. Aku akan membawa Nainorigin pergi. Aku memanggilmu hanya untuk memberitahumu, kata Ye Yuan dengan dingin. Menghadapi tekanan yang tinggi seperti gunung, Ye Yuan seolah-olah tidak mengerti sama sekali. Perkemahan ini tampak seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Kapan Yukin pernah melihat manusia sombong seperti itu di hadapannya? Setelah mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sangat marah. Semut manusia kecil berani bersikap kurang ajar di depan leluhur ini juga. Lupakan tentangmu. Biarpun orang dewasa keluargamu ada di sini, mereka juga tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti ini. Jika kamu memiliki kemampuan, coba bawa dia pergi. Kelompok pusat kekuatan 9 tanda di sampingnya tertawa terkekeh-kekeh ketika mereka mendengar hal itu. Dari mana bayi ini muncul? Dia tidak tahu seberapa tinggi langit, dan seberapa tebal bumi kan. Apakah dia lari ke kamp yang salah dan mengira ini adalah kamp manusia? Hahaha, anak kecil dari alam kaisar surgawi benar-benar berani berbicara besar. Jika kamu bisa membawanya pergi, bukankah kita akan menjadi lelucon? Meskipun kamp ini bukan kekuatan tempur tertinggi ras dewa, kekuatan mereka juga sangat kuat. Kemudian seorang manusia kecil berlari ke arah mereka untuk mengambil posisi. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya pun terasa lucu. Tapi Ye Yuan mengabaikan semua orang yang mengejeknya.
Mengambil Nainorigin yang seperti lumpur, dia berjalan perlahan keluar dari kamp. Penampilan itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap kekuatan super ini. Ketika Yukin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kapan pemuda bodoh seperti itu muncul di umat manusia? Karena kamu ingin mencari kematian, maka leluhur ini akan memenuhi keinginanmu. Plus, Yukin mendengus dingin, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Meskipun tidak mencapai puncaknya, itu lebih dari cukup untuk memusnahkan sejumlah kaisar surgawi. Hanya untuk melihatnya memukul telapak tangan, bahkan ruang pun bergetar. Bagaimana mungkin kekuatan 9 tanda tingkat menengah bisa menjadi hal yang biasa? Tempat Ye Yuan berdiri, ruangnya hancur. Seluruh dirinya sepertinya telah tercabik-cabik oleh ruang angkasa, terkoyak-koyak. Hahaha, untuk berani berpose di depan leluhur ini bertanya-tanya seberapa kuat dirimu. Setelah lelucon, itu hanya pembual. Yukin berkata sambil tertawa lebar. Pada saat ini, pusat kekuatan 9 tanda di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Yang mulia Yukin, lihat." Yukin terkejut dan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan bahwa Ye Yuan masih membawa Nainorigin, berjalan keluar kamp. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sama sekali. Lalu apa yang terjadi tadi? Wajah Yukin berubah liar, ekspresi keheranan di wajahnya, tidak mengerti mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Baru saja, dia jelas-jelas membunuh Ye Yuan. Kenapa dia masih berjalan baik-baik saja? Sekalipun dia sudah lama mengalami perubahan hidup, wajah lamanya juga memerah saat ini. Baru saja, dia bahkan berbicara banyak. Siapa sangka dalam sekejap, wajahnya benar-benar ditampar oleh Ye Yuan. Dan ini juga membuatnya agak marah karena malu. Berani bermain trik di depan leluhur ini, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Yukin berteriak marah, auranya meledak lagi. Kali ini jauh lebih menakutkan dari sekarang. Bahkan para dewa kuat yang hadir, wajah mereka sedikit berubah. Yukin memukulkan telapak tangannya lagi. Kehampaan hancur dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Ye Yuan terbunuh sekali lagi. Kali ini, Yukin belajar menjadi pintar, dia tidak langsung mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hanya setelah beberapa napas melihat Ye Yuan tidak muncul, dia tertawa dingin dan berkata, punya keahlian. Tapi, memprovokasi leluhur ini di hadapanku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat. Namun, suaranya belum memudar ketika kekosongan itu sedikit bergetar. Sosok Ye Yuan dan Nainorigin muncul kembali. Kali ini, Ye Yuan telah berjalan lebih jauh dan hendak segera keluar dari batas kamp. Senyuman Yukin langsung berubah kaku di wajahnya, hanya untuk merasakan wajahnya terbakar panas. Dia sudah menggunakan 70% kekuatannya sekarang. Bahkan Deva Kutukan ketiga biasa pun akan dihantam sampai mati hanya dengan satu tamparannya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia yakin bahwa Ye Yuan sudah mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Tapi siapa yang tahu kalau Ye Yuan benar-benar tidak mati? Awalnya, itu adalah sikap Ye Yuan. Tapi sekarang, sikap Ye Yuan berubah dan wajah Yukin ditampar. Pusat kekuatan 9 tanda puncak tingkat menengah yang bermartabat sebenarnya tidak mampu menghadapi alam kaisar surgawi yang sangat kecil. Itu hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih linglung untuk apa? Semuanya, serang bersama. Leluhur ini ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mengabaikan penghinaan itu, Yukin juga tidak lagi sombong, langsung memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Jika dia membiarkan Ye Yuan keluar dengan cara yang megah hari ini, kemana wajahnya akan pergi? Kemana perginya wajah ras dewa? Pada titik ini, bagaimana mungkin semua orang masih tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada anak manusia ini? Beberapa lusin pusat kekuatan 9 tanda tidak peduli dengan hal lain, bergegas masuk seperti segerombolan lebah satu demi satu. Arai pemain yang mengerikan seperti ini, bahkan jika sekelompok manusia alam Deva ada di sini, mereka akan dibombardir hingga menjadi sampah juga. Hanya untuk melihat gelombang energi yang menakutkan satu demi satu, dengan gila-gilaan menghantam tempat Ye Yuan berdiri. Tempat itu sudah lama dibom hingga menjadi reruntuhan. Lebih dari separuh kamp telah hancur. Di bawah serangan terkonsentrasi semacam ini, mereka percaya bahwa meskipun Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 tangan, dia juga akan mati total. Berhenti. Tidak tahu berapa lama mereka membombardir sebelum Yukin melakukan gerakan tangan, membuat semua orang berhenti. Tempat itu sudah menjadi lubang hitam.
Badai spasial terus-menerus keluar dari lubang hitam, mencoba menelan segalanya. Kali ini pasti matikan. Harusnya, siapa yang dapat menghalangi begitu banyak dari kita untuk bergabung? Anak ini punya keahlian, tapi dia terlalu sombong, sehingga berani bersikap tidak terkendali di kamp. Kelompok pusat kekuatan 9 tanda mencari dalam waktu yang lama dan menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat melihat sosok Ye Yuan. Baru setelah itu mereka memastikan bahwa Ye Yuan sudah mati. Adapun hidup atau mati Nainorigin, mereka tidak memperhatikannya lagi. Bagi tokoh besar 9 tanda ini, Nainorigin hanyalah karakter kecil. Namun, wajah Yukin masih belum rileks. Kegagalan sebelumnya membuatnya agak kurang percaya diri. Dia tidak tahu sampai sekarang, metode apa yang Ye Yuan gunakan untuk menghindari serangannya. Saat ini, dia sangat takut Ye Yuan melompat keluar lagi, membawa Nainorigin dan berjalan keluar. Namun, apapun yang ditakutkan akan terjadi. Kehampaan bergetar, dua sosok keluar dari kehampaan. Siapakah mereka jika bukan Ye Yuan dan Nainorigin? Hanya saja saat ini, Ye Yuan sudah sampai di luar kamp. Dia kembali menatap Yukin dan berkata dengan dingin, "Sibuk hampir sepanjang hari, kalian semua juga lelah, kembalilah dan istirahat. Aku akan membawa Nainorigin pergi." Di tangan Ye Yuan, mata Nainorigin berwarna abu-abu mati. Baru pada saat inilah dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Ye Yuan. Memang benar, Ye Yuan bukanlah tandingan Yukin dalam konfrontasi langsung. Tapi, hanya berdasarkan kekuatan Yukin, dia tidak bisa membunuh Ye Yuan sama sekali. Bukan hanya Yukin, sekalipun pusat kekuatan 9 tanda ini bergabung, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Yuan. Baru saja, dia dibawa ke tempat misterius oleh Ye Yuan. Tempat itu sepertinya tidak memiliki definisi ruang dan waktu. Mereka menghindari serangan heboh Yukin dan yang lainnya di sana. Tuan Daimelt, apa yang sebenarnya terjadi? Hal besar yang terjadi tentu saja membuat khawatir seorang komandan utama ras dewa, Daimelt. Pada saat ini, Daimelt sedang mengamati area ruang yang hancur itu. Yukin saat ini berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Hingga saat ini, dia juga tidak mengerti bagaimana Ye Yuan melakukannya. Jika Ye Yuan membawa Nainorigin melarikan diri dengan gila-gilaan, ini masih bisa dijelaskan. Tapi Ye Yuan terlalu tenang. Di bawah pengepungan sekelompok ahli 9 tanda, dia membawa Nainorigin pergi perlahan begitu saja. Ini benar-benar sebuah tamparan keras. Daimelt mondar-mandir di tepi ruang yang hancur, memasang ekspresi termenung di wajahnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan tatapan yang dalam, "Ilusi ruang waktu yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa setelah suatu zaman, seorang jenius yang menggabungkan hukum ruang dan waktu benar-benar muncul lagi di umat manusia. Bukan salahmu karena tidak bisa menahan anak ini." Ekspresi semua orang berubah dengan liar, ekspresi terkejut di wajah mereka. Informasi yang dikatakan Tuan Daimelt sungguh terlalu mengejutkan. Para eselon atas dari ras dewa ini tahu bahwa leluhur agunglah yang menggunakan seni pembalikan ruang dan waktu saat itu, dan mengasingkan Tuan Tian King ke dalam turbulensi ruang dan waktu. Itulah yang menyebabkan kekalahan ras dewa secara keseluruhan. Leluhur agung ruang waktu itu bisa dikatakan sebagai musuh paling menakutkan dalam sejarah ras dewa. Sekarang, leluhur agung ruang waktu sudah lama berlalu. Tapi siapa yang tahu kalau orang lain yang menggabungkan ruang dan waktu, dua hukum tertinggi, muncul lagi. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan? Tuan Daimelt, maksudmu, ilusi? Yukin berkata dengan ekspresi jelek. Daimelt mengangguk dan berkata, "Ilusi ruang waktu. Ini bukanlah seni ilusi biasa. Hal ini memanfaatkan kekuatan hukum ruang waktu, membuat teknik bela diri dengan tingkat kesulitan tinggi yang membuat ruang waktu terdistorsi. Ini adalah penerapan hukum ruang waktu yang sangat mendalam. Kalian semua mengira telah membunuhnya, namun sebenarnya, kalian hanya membunuhnya dalam distorsi ruang dan waktu. Apa yang kalian semua lihat sama sekali bukan orang sungguhan. Aku pernah melihat pertarungan hebat leluhur Tian King dan leluhur agung ruang waktu saat itu, dan kurang lebih aku tahu sedikit tentang kehebatan hukum ruang waktu." Setelah dia merenung sejenak, dia melanjutkan, "Hukum ruang waktu ini sudah berevolusi menuju tingkat leluhur agung ruang waktu. Setelah dia mencapai alam deva, dia akan menjadi musuh besar ras dewa kita. Karena itu, Daimelt terlihat serius. Pertarungan Tian King dengan leluhur agung ruang waktu saat itu masih terlihat jelas di depan matanya. Kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan dia tidak bisa ikut campur juga.
Kedua orang itu adalah eksistensi paling puncak di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa 10 miliar tahun kemudian, pemuda manusia lainnya benar-benar menggabungkan hukum ruang dan waktu. Yukin dan yang lainnya memasang wajah terkejut setelah mendengarkan. Tuan Daimelt, kita tidak bisa membiarkan anak ini tetap hidup, kata Yukin. Daimelt menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua juga tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika dia sudah dewasa, dia juga bukan tandingan leluhur Tian Qing. Saat itu, betapa menantangnya leluhur agung ruang waktu. Bukankah dia juga dipaksa melakukan kehancurannya sendiri oleh leluhur Tian Qing? Namun, aku masih perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan anak ini untuk menghindari masalah di masa depan. Mendengar ini, barulah semua orang menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, sekelompok orang terbang langsung dari kejauhan dengan panik. Ketika Daimelt dan yang lainnya melihatnya, mereka sedikit mengernyit. Bukankah kalian semua adalah legiun anak ilahi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Di mana Tiansu? Yukin berkata sambil mengerutkan kening. Kelompok orang ini tepatnya adalah legiun anak ilahi. Banyak dari mereka yang dibantai oleh tentara manusia hingga mereka lari pontang-panting. Sisa-sisa pasukan yang kalah tidak lebih dari 100 orang. Setiap orang terluka, tampak sangat menderita dan hina. Beberapa hari ini, mereka telah berkeliaran di luar, melarikan diri dengan sangat hati-hati, takut bertemu dengan pasukan manusia. Butuh waktu berhari-hari sebelum mereka melarikan diri kembali ke kamp. Ketika anak dewa yang memimpin mereka melihat Yukin, dia berlutut di tanah sambil berkata sambil terisak-isak, Tuan Yukin, kami akhirnya melihatmu, legiun anak ilahi kita telah dimusnahkan. Tubuh semua orang gemetar termasuk tubuh Daimelt. Berita ini belum dikirim kembali ke kamp. Ketika mereka mendengarnya sekarang, mereka semua terkejut. Bahkan jika ada insiden Nainorigin, Yukin juga tidak akan menyangka bahwa seluruh legiun anak ilahi hampir musnah. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Yukin berkata dengan suara serius. Anak dewa itu memasang wajah menangis, menceritakan kejadian serangan mendadak pasukan manusia satu persatu. Ketika Daimelt mendengar bahwa Ye Yuan membunuh Yuan Zhen dan yang lainnya dengan pedang ruang waktu, warna kulitnya akhirnya berubah. Apa katamu? Dia menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 jenis kekuatan hukum. Daimelt bertanya. Menggabungkan 2 kekuatan hukum dan menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum, konsepnya sangat berbeda. Terutama waktu, ruang, dan pedang, ketiganya. Setelah menyatu, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Dia masih mengatakan tidak perlu khawatir sekarang. Namun kini, hatinya juga tidak yakin lagi. Leluhur agung ruang waktu sangat mengerikan, menggabungkan 2 hukum tertinggi menjadi 1. Tapi orang ini sebenarnya juga menggabungkan hukum pedang Dao di dalamnya, melampaui leluhur agung ruang waktu. Jika dia sudah dewasa, bagaimana jadinya? Anak dewa itu memasang ekspresi pahit ketika dia berkata sambil mengangguk, ya. Anak itu bahkan memiliki artefak Dao. Itu hormat yang sangat kuat. Dia memasangkan pedang ruang waktu dengan artefak Dao, dan menembak mati Tuan Yuan Zhen dengan 1 pedang. Ekspresi Daimelt berubah drastis dan dia berteriak kaget, seperti apa hormat itu. Anak dewa itu tertekan oleh aura kuat Daimelt hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Namun ia tak berani menyembunyikannya sambil menggambarkan penampakan hormat sambil berkeringat. Ekspresi Daimelt berubah lagi dan lagi. Menggertakkan giginya karena kebencian, dia berkata, hormat pembunuh dewa. Jadi tak terbatas, itu dia. Iguruak itu. Aku tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Hanya dalam waktu kurang dari 2000 tahun, dia telah berkembang ke level seperti itu. Bertahun-tahun sosok yang terpotong lengannya itu tak pernah mampu hilang dari pikirannya. Mengondensasi niat pedang langit dan bumi untuk sekali pakai, dan memotong lengannya dengan pedang. Pedang itu saat itu benar-benar menakjubkan hingga ekstrim. Namun bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan pemuda itu telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Sekarang, dia memadatkan waktu, ruang, dan pedang, 3 kekuatan hukum, ditambah dengan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa dihalangi oleh kekuatan manusia? Membunuh pusat kekuatan 9 tanda di alam Kaisar Surgawi, ini terlalu gila. Yukin dan yang lainnya tidak tahu tentang pemikiran Daimelt dan bertanya dengan ragu, Tuan Daimelt, siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Ekspresi Daimelt serius, dan dia berkata dengan suara dingin,
Dialah orang yang memotong lengan leluhur ini ketika leluhur ini melarikan diri dari genangan darah saat itu. Pada saat itu, dia hanya berada di alam Empyrean. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya sudah tumbuh sedemikian rupa. Bocah ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, dia harus dibunuh. Yukin dan yang lainnya terkejut saat mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda misterius yang menerobos masuk ke kamp ras dewa sendirian sebenarnya adalah orang yang memotong salah satu lengan leluhur Daimelt. Orang ini benar-benar musuh ras dewa. Tetapi setelah mendengar bahwa Ye Yuan menyatukan 3 hukum besar, mereka juga menyadari seriusnya situasi. Jika mereka membiarkan anak ini terus tumbuh tanpa hambatan, kemungkinan besar dia akan menjadi musuh besar leluhur Tian Qing dalam hidup dan mati. Mereka bisa merasakan bahwa Daimelt sudah memiliki tekad untuk benar-benar membunuh Ye Yuan. Tetapi, Yang Mulia, hukum ruang Wakguruak ini sangat luar biasa. Terlalu sulit untuk menahannya. Aku pikir dia tidak akan sebodoh itu untuk bergegas ke kamp kita lagi, kata Yukin dengan ekspresi jelek. Berurusan dengan Ye Yuan, bahkan dia, yang berada di puncak 9 tanda, tidak ada gunanya. Kecuali Tuan Daimelt secara pribadi yang memegang benteng, barulah ada kemungkinan untuk menangkapnya. Terlebih lagi, itu juga hanya sekedar kemungkinan. Daimelt tertawa dingin dan berkata, jika dia tidak keluar, kita akan memaksanya keluar. Mata Yukin berbinar dan dia berkata, maksud Yang Mulia adalah. Daimelt berkata dengan suara serius, sampaikan perintahnya. Semua pasukan bergabung di punggung bukit kawat besi dan berbaris menuju dunia tengah. Semua orang gemetar. Langkah ini akan memulai perang skala penuh. Sementara di sisi lain, ketika berita penghancuran Legiun Anak Ilahi dikirim kembali, seluruh kamp bergolak karena kegembiraan. Sebenarnya, sebelum berangkat, semua orang tidak optimis dengan pasukan Tuan Muda ini. Tidak diragukan lagi, pasukan yang dipimpin Ye Yuan ini, kekuatan masing-masing orang sangat kuat. Namun masing-masing dari mereka keras kepala dan sulit diatur, dan mereka juga tidak pernah mengalami kejamnya perang. Pasukan semacam ini, efektivitas tempurnya sebenarnya sangat terbatas. Namun tak seorang pun menyangka bahwa justru pasukan Tuan Muda inilah yang mengalahkan Legiun Anak Ilahi yang belum merasakan satu kekalahan pun dan memiliki kekuatan tempur tak tertandingi, hingga mereka benar-benar musnah. Selama periode waktu ini, sakit kepala terbesar Nisuan adalah Legiun Anak Ilahi ini. Legiun ini datang dan pergi tanpa jejak. Selain itu, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dia benar-benar tidak berdaya. Siapa sangka saat Ye Yuan datang, dia akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari sebulan. Dia masih merasa tidak puas dengan Ye Yuan sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Lebih jauh lagi, dia bahkan mendengar bahwa Ye Yuan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 hukum besar, dan membunuh 3 pusat kekuatan 9 tanda sendirian. Bakat semacam ini terlalu menantang surga. Meskipun dia tidak tahu asal-muasal Santo Biru Langit, bakat yang Ye Yuan tunjukkan sepertinya adalah harapan terakhir umat manusia. Mengenai hal ini, dia sangat sadar di dalam hatinya. Hahaha, anak yang hebat, bagus sekali. Benar-benar bernuansa leluhur. Nisuan secara pribadi pergi sejauh 30 mil dari kamp untuk menyambut tentara yang dipimpin oleh Pang Zhen. Begitu mereka bertemu, Nisuan meninju dada Pang Zhen sambil berkata sambil tertawa lebar. Penyambutan secara langsung secara umum, ini sudah merupakan standar kesopanan yang sangat tinggi. Pang Zhen biasanya serius dalam berbicara dan bersikap. Tapi saat ini, dia merasa mendapat manfaat juga dan tersenyum malu. Ini semua adalah penghargaan Tuan Santo Biru Langit. Dia praktis menghancurkan Legiun Anak Ilahi hanya dengan kekuatannya. Kami hampir menjadi bebannya, kata Pang Zhen dengan agak malu. Hahaha, kau, anak muda, telah membuat kemajuan. Tidak terperdaya oleh kesuksesan atau terkejut oleh kegagalan, ini adalah gaya seorang jenderal. Kata Nisuan sambil tertawa. Pada saat ini, Nisuan juga terkejut di dalam hatinya. Hanya dengan satu pertempuran, sepertinya pasukan ini telah sepenuhnya lahir kembali. Meskipun jumlahnya berkurang secara signifikan dalam pasukan tak terduga ini, pandangan mental dan aura mereka sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa jika pasukan ini dikirim lagi, kekuatan tempur mereka pasti akan melonjak. Dari mana asal-muasal Tuan Santo Biru Langit ini? Nisuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dalam pasukan yang tidak dapat diprediksi,
banyak orang yang mendapat manfaat besar dalam pertempuran ini. Setelah mereka kembali, kekuatan sebagian besar orang mengalami kemajuan yang cukup besar. Tapi segera, pasukan ras dewa membuat gerakan tidak teratur. Nisuan mendapat laporan pertempuran bahwa semua pasukan ras dewa telah berkumpul di punggung bukit kawat besi, dan memiliki niat yang jelas untuk maju. Menerima berita ini, pasukan koalisi berbagai ras menjadi kacau sekaligus. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak relatif menahan diri. Para ahli sejati tidak berpartisipasi dalam pertempuran atau jarang mengambil bagian dalam pertarungan. Namun kali ini, ras dewa tiba-tiba menyerang dan mengejutkan semua orang. Kita harus tahu, luka-luka leluhur Tian Qing dari ras dewa masih belum pulih. Meluncurkan perang skala penuh secara terburu-buru saat ini adalah langkah yang tidak bijaksana bagi kedua belah pihak. Di kamp manusia, banyak sekali pemimpin dari berbagai ras berkumpul. Apakah orang-orang dari ras dewa ini telah gila? Dao Samsara Surgawi belum dimulai dan mereka sedang terburu-buru untuk pertempuran yang menentukan. Apakah ini akan menjadi segalanya atau tidak sama sekali? Kata kekuatan besar ras batu dengan agak kesal. Jelas sekali, para pemimpin pasukan koalisi yang hadir sangat khawatir terhadap ras dewa. Mereka tidak mau berperang dalam pertempuran ini, terutama ras-ras kecil. Setelah pertempuran, mereka mungkin akan dimusnahkan. Aku merasa kita masih harus menghindari konfrontasi langsung ini. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan. Ya, ras dewa sangat kuat. Kita tidak bisa berhadapan dengan mereka secara langsung. Jika kita melakukannya, kita pasti akan kalah. Aku juga berpikir begitu. Pasukan koalisi kita lebih baik menghindari ujung pedang untuk sementara waktu dan mundur serta berpegang pada posisi defensif di dunia tengah. Para pemimpin berbagai ras tidak mau berperang sampai mati. Saat ini, banyak sekali ras yang masih memiliki kedalaman, mereka lebih memilih mundur daripada bertarung sampai mati. Kekuatan utama klan Macan Putih tiba-tiba berkata, sebelumnya, pertarungan ras dewa sangat terkendali. Pertarungan menentukan yang tiba-tiba kali ini terjadi setelah pasukan tak terduga mengalahkan Legiun Anak Ilahi. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Komandan Ni, bagaimana menurutmu? Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa orang ini adalah Bai Chen yang memberinya tanda naga langit di segel jurang saat itu. Dia sekarang adalah pemimpin klan Macan Putih. Nisuan tetap diam. Hanya ketika dia mendengar Bai Chen bertanya tentang hal itu dia perlahan berkata, jika dugaanku benar, mereka mungkin melakukannya untuk memaksa Tuan Santo Biru Langit menunjukkan dirinya. Pemimpin ras batu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, Komandan Ni, apakah Anda bercanda dengan kami? Santo Biru Langit yang Anda bicarakan sungguh luar biasa. Tapi mustahil juga bagi ras dewa untuk terburu-buru melakukan pertempuran yang menentukan hanya untuk dia, kan? Ya, tidak peduli seberapa kuat Santo Biru Langit, dia juga hanyalah Kaisar Surgawi. Butuh waktu paling lama beberapa ratus tahun sebelum leluhur ras dewa muncul. Beberapa abad ini, hanya Santo Biru Langit yang dapat mengubah situasi pertempuran. Para pemimpin berbagai ras semuanya berpenampilan menghina. Mereka tidak begitu menghormati seorang junior. Meski itu karena wajah Kaisar Surgawi rahasia mendalam, mereka masih sangat meremehkan Ye Yuan di dalam hati mereka. Nisuan sangat marah dan ingin menamparkan wajah orang-orang ini. Sampai kapan, mereka masih berpikir untuk melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Maaf soal ini. Jika aku tidak salah menebak, ras dewa mungkin memutuskan untuk memulai perang skala penuh karena aku. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Setelah itu, seorang pemuda berjubah putih perlahan masuk dan memasuki kamp. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Pemimpin ras batu adalah yang paling mencemooh. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum dingin, anak nakal yang tidak tahu malu dan sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami memanggil Anda Santo Biru Langit, Anda dapat menganggap diri Anda sangat penting. Perang ini masih akan bergantung pada pusat kekuatan Deva keempat dan Deva Fifth Light. Ketika Bai Chen dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Bayi kecil saat itu sudah tumbuh menjadi raksasa di suatu wilayah sekarang. Di sampingnya, pemimpin klan naga, Long Yi, langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Long Yi memberi hormat kepada tuan leluhur. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, bangun. Aku sudah membawa Xiao Chun mereka semua kembali. Long Yi buru-buru berkata, Long Yi lah yang tidak kompeten dalam melindungi,
membuat Xiao Chun jatuh ke dalam bahaya. Long Yi pantas mati. Ye Yuan adalah leluhur samsara klan naga. Bahkan kekuatan besar seperti Long Yi juga lebih rendah di depan Ye Yuan. Dia tahu bahwa Long Xiaochun dan Ye Yuan adalah saudara dekat. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Siapa yang bisa menghindari pertempuran kiamat? Masalah ini bukan salahmu. Mereka yang hadir, para pemimpin dari berbagai ras membuka mulut mereka lebar-lebar satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan takjub. Long Yi adalah pusat kekuatan Deva Fifth Light, kekuatannya tak terduga. Di antara kekuatan utama berbagai ras ini, dia benar-benar eksistensi teratas. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar memberikan penghormatan yang begitu serius kepada seorang junior. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Ye Yuan muda sebenarnya adalah leluhur samsara klan naga. Pemimpin ras batu dan beberapa orang lainnya yang baru saja berbicara dengan dingin ketakutan sampai mereka hampir menggigit lidahnya. Beberapa kata sinis kepada seorang junior bukanlah masalah besar. Tapi menyinggung leluhur ras naga dengan kata-kata, itu berarti menjadi musuh seluruh klan naga. Jika mereka benar-benar membuat marah klan naga, tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan darinya. Kita harus tahu, kekuatan klan naga adalah eksistensi teratas ketika melihat berbagai ras secara keseluruhan juga. Apalagi 8 ras iblis tertinggi selalu memiliki nafas dan cabang yang sama. Benar saja, mata Long Yi menjadi gelap dan dia berkata, si Potian meremehkan leluhur samsara dengan kata-katanya. Itu adalah provokasi terhadap klan naga kita. Jika leluhur merasa itu tidak pantas, klan naga akan berperang dengan ras batu sekarang juga. Kata-kata ini diucapkan dengan ketegasan yang dapat memotong besi, membuat pusat kekuatan yang hadir tanpa sadar merasa merinding. Mereka bisa merasakan bahwa Long Yi tidak sedang bercanda, dan dia tidak sedang mencari keuntungan dari Ye Yuan. Selama Ye Yuan mengucapkan sepatah kata pun, dia benar-benar akan berperang. Si Potian terlihat canggung dan buru-buru berkata, Saudara Long Yi, barusan, si ini tidak mengetahui identitas tuan leluhur dan tidak memiliki niat. Long Yi tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak, menyinggung leluhur adalah fakta. Saat si Potian berada dalam dilema, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, ini bukan masalah besar. Rencananya sekarang masih mengutamakan persatuan. Dia melihat ke arah si Potian dan berkata dengan dingin, tidakkah kamu ingin tahu mengapa ras dewa mengirimkan kekuatan besar? Izinkan aku memberitahumu, aku pergi ke perkemahan Gunung Grand Bright milik ras dewa, dan aku menangkap seseorang kembali. Apa, Anda pergi ke perkemahan Gunung Grand Bright? Sendirian. Kamp Gunung Grand Bright memiliki beberapa lusin pusat kekuatan 9 tanda yang ditempatkan. Bahkan jika Deva Kutukan ketiga masuk, tidak ada jalan kembali juga. Tuan leluhur, Anda bercandakan. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Ye Yuan bergegas ke kamp musuh sendirian dan menculik seseorang dari bawah pengawasan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal semacam ini, tak seorang pun akan percaya apapun yang terjadi. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jangan tanya padaku apakah itu asli atau palsu, aku tidak bisa membuktikannya kepada kalian. Jika kalian benar-benar ingin tahu, kalian bisa bertanya pada Yukin di medan perang, menurutku dia akan memberitahu kalian. Kelompok leluhur saling bertukar pandang, tatapan pada Ye Yuan penuh dengan kecurigaan. Bahkan Long Yi, Nisuan, dan yang lainnya kaget ketika mendengar ini. Saat semua orang terkejut, Bai Chen tiba-tiba berkata, meskipun ini kedengarannya luar biasa, jika dilihat kembali, bukankah ini menjawab dengan tepat alasan mengapa ras dewa melancarkan perang skala penuh? Aku pikir di mata Daimel, pentingnya tuan leluhur telah melampaui perang itu sendiri. Yang mereka takuti bukanlah kita, tapi seseorang yang bisa menjadi lawan Tian King muncul. Semua orang terdiam. Ya, jika mereka harus memberikan alasan kepada ras dewa untuk tiba-tiba memulai perang, bukankah itu tepat? Pasukan tak terduga yang mengalahkan Legiun Anak Ilahi, tidak peduli betapa ajaibnya penyebarannya, itu juga merupakan kekuatan kolektif. Sulit untuk mengatakan betapa kuatnya Ye Yuan. Tapi mengenai Ye Yuan yang bergegas ke perkemahan Gunung Grand Bright sendirian dan menculik seseorang, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Jika mereka Daimel, bukankah mereka akan merasa takut terhadap si jenius ini? Jawabannya pasti. Nisuan tersenyum pahit dan berkata, Pang Zhen berkata bahwa Anda pergi mengejar anggota ras dewa, aku bahkan berpikir Anda tidak mengejarnya.
Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar pergi melakukan tur keliling perkemahan Gunung Grand Bright. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, aku di sini bukan untuk memamerkan ini kepada kalian semua, tapi di sini untuk memberitahumu semua bahwa, pertempuran ini, kita harus bertarung. Keheningan kembali pulih di kamp. Topiknya kembali ke awal, ketika menyangkut kepentingan berbagai ras, semua orang diam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diredam oleh gelar leluhur. Sehubungan dengan situasi canggung seperti ini, Ye Yuan sudah lama menduganya. Dia hanya berkata dengan dingin, izinkan aku bertanya kepada kalian, apa yang paling ditakuti oleh ras dewa tentang kita? Semua orang masih diam. Untuk menghindari rasa malu, Nisuan angkat bicara, apakah itu, Dao leluhur? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yang paling mereka takuti adalah jumlah ras yang tak terhitung jumlahnya. Hanya umat manusia, populasi kita ribuan kali lipat dibandingkan mereka. Biarpun mereka kuat, jika kita menggunakan jumlah untuk menumpuk, kita juga akan menghancurkannya sampai mati. Oleh karena itu, sejak ras dewa muncul dari 8 alam penekan jurang neraka, tempat-tempat yang mereka lewati, bahkan ayam atau anjing pun tidak luput. Izinkan aku bertanya lagi kepada kalian semua, setelah mundur ke alam tengah dan pasukan ras dewa terus bergerak maju, apa yang kalian semua rencanakan? Tatapan Ye Yuan tajam dan menyapu wajah semua orang. Semua orang tidak berani menatap matanya sama sekali. Jawabannya sangat jelas, mereka berencana untuk terus mundur. Bukan karena mereka tidak bisa melihat situasi dengan jelas, tapi orang-orang ini menyimpan harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Jika langit runtuh, bukankah masih ada umat manusia yang menopangnya? Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak mengetahui kekejaman zaman terakhir. Periode sejarah itu sudah terlalu lama tertutup debu. Kalaupun disebutkan sekarang, mereka masih merasa ada unsur yang berlebihan. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, pasukan ras dewa akan menyerang menuju alam tengah. Akan tiba saatnya mereka akan menyerang klanmu. Kalian semua tidak menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Dalam pertempuran kiamat terakhir, ras dewa dirugikan karena jumlah. Jadi kali ini, mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Mereka hanya perlu terus membunuh dan membunuh, sampai suatu hari, kita menemukan bahwa jumlah kita sudah tidak cukup untuk menghadapi mereka, dan sudah terlambat untuk bertobat. Harus diakui, kata-kata Ye Yuan sangat meyakinkan. Hanya saja ini masih belum cukup. Si Potian berkata dengan suara serius, Tuan Santo Biru Langit, tidak semua anggota ras memiliki kekuatan tempur seperti Anda. Jika kita mengobarkan perang skala penuh, kita sama sekali bukan tandingan ras dewa. Ya, kami pernah bertarung dengan ras dewa sebelumnya, dan kami dikalahkan dalam beberapa ronde. Kami sudah menderita banyak korban. Kata-kata si Potian mewakili pemikiran para pemimpin berbagai ras. Alasan paling mendasar mengapa mereka tidak berani menghadapi musuh adalah karena kekuatan ras dewa terlalu kuat. Ye Yuan melihat bahwa waktunya sudah tepat dan berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membawa kalian semua menuju kemenangan. Kata-kata ini tidak menimbulkan banyak gelombang. Sebaliknya, si Potian tersenyum dengan nada menghina dan berkata, Tuan Santo Biru Langit, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat. Namun pertarungan sebesar ini bukanlah pertarungan antar individu. Bahkan jika Anda sendiri jatuh ke dalam formasi musuh, Anda pasti akan mati juga. Apa yang Anda dasarkan untuk membawa kami menuju kemenangan? Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan bangga. Berdasarkan itu, aku Santo Biru Langit. Hahaha. Kami memanggilmu Tuan Santo Biru Langit karena melihat wajah Tuan rahasia mendalam. Memanggilmu Samsara Leluhur karena melihat wajah saudara Long Yi. Tapi, hanya berdasarkan nama ini, kamu ingin membuat seluruh klan kami bekerja keras untukmu. Si Potian tertawa keras dan berkata, bukan karena dia sombong, tapi membuatnya mempertaruhkan nyawa seluruh rasnya, dia tidak rela. Di matanya, Ye Yuan terlalu konyol. Hanya 2 kata, Santo Biru Langit, dan dia ingin begitu banyak orang menjual jiwa mereka untuknya. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh, menjawab tanpa kenal lelah, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semakin banyak dia berbicara, semakin terkejut ekspresi wajah semua orang. Hingga akhir, mata semua orang menjadi semakin cerah, dan bahkan terlihat kegembiraan. Jelas sekali, mereka tergerak oleh Ye Yuan. Pasukan koalisi berbagai ras saat ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan pertempuran kiamat yang lalu. Orang-orang ini tidak bisa menerima satu pukulan pun. Di puncak gunung yang tinggi, Daimelt berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunjuk ke pedesaan.
Baru saja, pasukan ras dewa kembali menghancurkan pasukan koalisi dan menumpas semua perlawanan. Dia berdiri di sini, naik ke ketinggian. Dia menikmati pemandangan di kejauhan, memperhatikan segala sesuatunya, dan dipenuhi dengan perasaan yang luhur. 3 bulan lalu, kedua belah pihak resmi berperang. Dalam 3 bulan tersebut, kedua belah pihak telah mengalami puluhan pertempuran besar dan kecil. Pasukan koalisi tidak mampu menghentikan kuku besi ras dewa sama sekali. Pasukan ras dewa menuju ke timur dan sudah hampir mencapai batas antara alam barat dan alam tengah. Pasukan koalisi berbagai ras bertempur saat mereka mundur, dan mereka tidak dapat mengatur pertempuran yang layak sama sekali. Tapi Yang Mulia, Ye Yuan belum muncul sampai sekarang, aku khawatir dia tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Jika kita terus bertarung, begitu kita bertarung hingga alam tengah, aku khawatir hal itu akan membuat khawatir para leluhur Dao. Yukin berkata dengan cemas. Pada titik ini, kedua belah pihak sangat sensitif. Begitu leluhur Dao mengambil tindakan, itu akan menjadi situasi di mana seseorang tidak akan beristirahat sampai mati. Yang paling penting, beberapa penguasa besar ras dewa tidak memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan leluhur Dao. Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan Tian Qing dengan leluhur Dao sebelumnya membuat manusia sangat khawatir. Tapi ras dewa juga menyadari kekuatan-kekuatan leluhur Dao. Daimel tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Hahaha, Yukin, kamu juga terlalu meremehkan leluhur ini. Coba lihat, di manakah tempatnya jika kita terus maju dari sini?" Yukin terkejut dan berkata, "Lebih jauh ke depan dan itu adalah pegunungan 8 kekosongan. Apakah Yang Mulia punya rencana cemerlang?" Daimel tersenyum dan berkata, "Yukin, kemampuanmu untuk melihat gambaran keseluruhan situasi masih kurang. Kamu lihat lagi, bentuk apa yang diambil oleh pasukan ras dewa kita saat ini." Yukin tidak yakin apa maksudnya dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Penglihatan dari pusat kekuatan tingkat ini sangat bagus. Sekali melihat dan dia bisa mengetahui bentuk tentaranya. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Yang Mulia, pasukan kita sepertinya sebuah kantong." Pada saat ini, pasukan ras dewa bagaikan sebuah kantong besar, yang menyelimuti pasukan koalisi berbagai ras. Dilihat dari jauh, itu seperti sebuah kantong yang menyelimuti pasukan koalisi berbagai ras. Awalnya, dengan jumlah ras dewa, mustahil untuk mencapai hal ini. Namun, pasukan aliansi segudang ras tidak sebanyak yang dibayangkan sama sekali. Ras dewa mendapat dukungan dari monster jurang maut, mereka sudah tidak lebih buruk dari pasukan koalisi berbagai ras dalam hal jumlah. Hahaha, apa yang kamu katakan itu benar, itu sebuah kantong. Wajah Daimelt agak senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, "Aku selalu dengan sengaja menekan ketiga arah, memaksa mereka ke arah gunung 8 kekosongan. 10 miliar tahun yang lalu, leluhur agung formasi langit mengisolasi pasukan ras dewa kita hanya dengan kekuatannya. Hari ini, leluhur ini akan meminjam kekuatannya dan menangkap pasukan koalisi berbagai ras seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Ketika mereka mengetahui bahwa formasi arai yang dibuat oleh leluhur mereka sebenarnya menjadi hal yang menghalangi jalan keluar terakhir mereka, mereka pasti akan sangat putus asakan." Berbicara tentang betapa dia senang pada dirinya sendiri, Daimel tertawa keras tanpa henti. Kekuatan tempur individualnya secara alami sangat kuat. Namun mampu meraih kemenangan dalam pertempuran besar antara dua pasukan lebih merupakan sebuah pencapaian. Kedua mata Yukin berbinar ketika dia mendengarnya dan berkata sambil mendesah kagum, "Yang Mulia sungguh mengesankan. 3 bulan ini, Yang Mulia tanpa sadar memaksa mereka ke dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, meski mereka bereaksi, sudah terlambat untuk berbalik juga. Tapi jika anak itu tidak muncul lagi, apa yang harus kita lakukan?" Daimel tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka pasti akan keluar. Pada saat itu, aku akan memberi mereka jalan keluar dan dengan sengaja memberi mereka peluang kecil untuk bertahan hidup. Kekuatan tempur pasukan ini sangat kuat, Nisuan pasti akan mengirim mereka untuk menyerang titik lemah ini. Pada saat itu, kita akan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Cemerlang. Benar-benar brilian." Tuan Daimelt memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada, ini benar-benar berkah dari ras dewa kita. Yukin tidak memberikan pujian sedikit pun. Dia sangat terkesan. Daimelt memetakan strategi di tenda komando dan sudah lama menghitung semuanya, hanya menunggu ikan menggigit umpannya. Dengan komandan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak kagum? Daimelt tersenyum dan berkata,
Bukannya aku juga memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, tapi pasukan manusia mengingatkanku. 3 bulan lalu, kedua pasukan bertempur dalam beberapa pertempuran besar berturut-turut, namun mereka mundur ke arah Gunung Delapan Kekosongan. Itu tidak disengaja, tapi aku melakukannya dengan sengaja. Hahaha. Dia awalnya tidak memperhatikan rute mundurnya pasukan koalisi berbagai ras. Namun setelah beberapa kali, Daimel tiba-tiba melihat pegunungan Delapan Kekosongan. Tempat ini adalah tempat penghinaan bagi ras dewa saat itu. Leluhur Agung Formasi Langit mengubah seluruh Gunung Delapan Kekosongan menjadi gunung pembatas dalam semalam, membantai pembangkit tenaga ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu adalah pertempuran yang dilakukan oleh pasukan koalisi berbagai ras sepuasnya. Reputasi leluhur Agung Formasi Langit yang menakjubkan telah menyebar luas sejak saat itu. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Siapa yang mengira bahwa pembatasan Gunung Delapan Kekosongan yang membantai anggota ras dewa yang tak terhitung jumlahnya saat itu akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi bagi pasukan koalisi berbagai ras. Berpikir sampai di sini, Daimel merasakan kegembiraan yang tak terkatakan di hatinya. Saat ini, leluhur Agung Formasi Langit telah lama meninggal. Mustahil bagi umat manusia untuk memiliki seseorang yang dapat melintasi pegunungan Delapan Kekosongan. Berikan perintahnya, pasukan akan terus bergerak menuju pegunungan Delapan Kekosongan. Ketika Daimel tertawa terbahak-bahak di puncak gunung, terdengar suara tawa yang sama di dalam kamp pasukan koalisi berbagai ras. Hahaha, Daimel benar-benar pintar. Sejujurnya, aku sangat takut dia terlalu bodoh untuk memikirkan Gunung Delapan Kekosongan. Nisuan berkata sambil tertawa lebar. Long Yi juga tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu terlalu meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah komandan ketiga pasukan. Jika dia bahkan tidak bisa melihat ini, maka dia juga terlalu bodoh. Hah, tetap saja Tuan Santo Biru Langit yang luar biasa. Dia benar-benar memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada. Itu sangat disayangkan. Jika dia bisa tetap tinggal 10 miliar tahun yang lalu, mungkin kita tidak perlu mengalami pertempuran ini. Si Potian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Pada hari itu, Ye Yuan menceritakan asal-usul Santo Biru Langit untuk didengar semua orang. Semua orang tercengang karena takjub. Hal semacam ini sungguh terlalu fantastis. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Ternyata ajaran Dao umat manusia di zaman terakhir sebenarnya diturunkan oleh Ye Yuan. Untuk ini, mereka bahkan meminta Kaisar Surgawi rahasia mendalam untuk mengkonfirmasi masalah ini. Setelah mendapat jawaban positif, tidak ada lagi yang berani memandang rendah Ye Yuan. Dibandingkan dengan ini, Ye Yuan memasuki kamp musuh sendirian tampak terlalu remeh. Kita harus tahu, umat manusia saat ini diciptakan oleh Ye Yuan seorang diri. Karena itu yang terjadi, arai besar pembatasan yang menakutkan di pegunungan Delapan Kekosongan sebenarnya semuanya diciptakan dari ajaran Dao yang ditinggalkan Ye Yuan. Meskipun kekuatan leluhur Agung Formasi Langit di kemudian hari entah berapa kali lebih kuat dari Ye Yuan, namun jika dilihat dari segi kekuatan, mereka masih berasal dari garis keturunan langsung yang sama. Berhadapan dengan pasukan ras dewa dengan arai besar pegunungan Delapan Kekosongan yang tak tertandingi, Daimel tidak akan pernah memimpikannya hal ini kan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan, Santo Biru Langit ini melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan memicu arai besar lagi. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya, membuat mereka merasa bersemangat. Di sisi lain, Daimel berpikir bahwa dia telah menyudutkan pasukan koalisi berbagai ras, memotong pasukan dengan barisan besar Gunung Delapan Kekosongan. Sementara pada titik ini, pasukan koalisi berbagai ras berencana mengaktifkan kembali arai besar Gunung Delapan Kekosongan dan membantai pasukan ras dewa lagi. Kami sungguh sangat malu. Mengenai dunia baru yang diciptakan oleh orang bijak kuno dengan darah panas, kita tidak berdaya untuk melindunginya. Tuan Santo Biru Langit melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Dia harus menghadapi serangan ras dewa 2 kali. Dia benar-benar memikul beban yang berat dan jalannya masih panjang. Santo Biru Langit layak menjadi Saint yang berbudi luhur selama berabad-abad. Nisuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Semua orang menganggukkan kepala satu demi satu, merasakan hal yang sama juga. Ketika dia tiba di Gunung Delapan Kekosongan lagi, tempat ini tidak lagi memiliki kemakmuran seperti masa lalu. Saat itu, tidak ada yang tahu berapa banyak ras kuat yang memperoleh pencerahan tentang Dao di Gunung Delapan Kekosongan. Tapi sekarang, Gunung Delapan Kekosongan terasa dingin dan sepi, pusat kekuatan itu tidak bisa ditemukan.
Tempat ini adalah pintu gerbang menuju dunia tengah. Pasti akan terkena dampak perang. Terus mendapatkan pencerahan Dao di sini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, selalu ada beberapa orang yang tidak menyadari dunia luar. Masih ada beberapa orang yang tersebar di Gunung Delapan Kekosongan. Ye Yuan menaiki tangga. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di depannya adalah pemandangan berbeda di matanya. Saat itu, ketika dia memperoleh pencerahan tentang Dao di Gunung Delapan Kekosongan, pengalaman dan pengetahuannya masih terlalu dangkal. Dia sama sekali tidak dapat menemukan inti dari pembatasan besar ini. Sekarang setelah dia kembali lagi, pembatasan ini sudah tidak semisterius dulu di matanya. Karena dasar dari formasi Dao ini diturunkan olehnya. Tentu saja, menjadi kurang misterius bukan berarti pembatasan ini tidak berarti apa-apa. Leluhur agung formasi langit adalah eksistensi tertinggi yang mencapai tingkat aturan. Jadi bagaimana kekuatan pembatasan ini bisa menjadi hal yang umum? Kali ini, Ye Yuan di sini bukan untuk mendapatkan pencerahan tentang formasi, tapi dia di sini untuk mengambil alih arai besar yang menakjubkan ini. Bukankah ini teman muda Ye Yuan? Mengapa kamu kembali ke Gunung Delapan Kekosongan dalam masa sulit seperti ini? Tiba-tiba, teriakan kaget datang dari jauh. Ye Yuan menoleh. Itu adalah Kaisar Surgawi Xiu Yun yang berbincang ringan dengannya sebelum pergi, ketika dia memahami formasi di Gunung Delapan Kekosongan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya masih di sini untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Ye Yuan menjawab, "Apa kabar, rekan Daois Xiu Yun?" Xiu Yun memfokuskan matanya dan melihat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tidak bertemu dengannya selama 1000 tahun, Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam Deva. Terlebih lagi, aura di tubuh Ye Yuan sangat ilusi. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Xiu Yun tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih serius di dalam hatinya. Tidak bertemu selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka teman muda Ye sudah hampir menjadi anggota generasiku. Hanya saja pertempuran besar di Gunung Delapan Kekosongan sudah dekat. Dengan datangnya teman muda untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao saat ini, aku khawatir ini bukan waktu yang tepat, kata Xiu Yun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Xiu Yun terkejut dan berkata, tidak memahami Dao. Lalu untuk apa teman muda Ye datang ke sini? Ye Yuan tidak menjawab. Dia malah bertanya, rekan Daois Xiu Yun, saat ini sedang dalam masa sulit, umat manusia membutuhkan kekuatan besar seperti Anda. Kamu memperoleh warisan umat manusia, tetapi ingin menjadi seorang pertapa, apakah ini baik-baik saja? Selesai berkata, dia berhenti memperhatikan Xiu Yun dan terus menaiki tangga. Wajah tua Xiu Yun memerah, tapi hatinya menjadi tidak bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mempertimbangkan wajahnya. Teman muda Ye, bukankah kamu juga sama? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Xiu Yun berkata dengan suara serius. Aku berbeda denganmu. Ye Yuan tidak berbalik dan berkata dengan dingin. Tempat ini sudah berada di atas 6.000 mil. Pembatasan di sini sudah mendekati tingkat sumber peringkat 3. Ye Yuan benar-benar berjalan lewat sini tanpa stagnasi. Segera, dia melampaui Kaisar Surgawi Xiu Yun dan melanjutkan perjalanannya. Ketika Kaisar Surgawi Xiu Yun melihat pemandangan ini, dia terkejut sekali lagi. Mungkinkah pencapaian formasi Dao Ye Yuan saat ini sudah melampaui dirinya? Bagaimana ini mungkin? Tapi Ye Yuan jelas sudah melampaui dia. Di Gunung Delapan Kekosongan, siapapun yang berjalan lebih tinggi mewakili siapapun yang lebih kuat. Hal ini telah ditegaskan oleh pusat kekuatan jalur formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketinggian yang Ye Yuan panjat lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan lebih kuat darinya dalam kekuatan jalur formasi. Tidak ada keraguan sama sekali. Pada ketinggian ini, masih ada beberapa pusat kekuatan jalur formasi sporadis. Mereka semua dikejutkan oleh Ye Yuan. Anak itu adalah orang yang terbalik sejauh 3.000 mil saat itu. Tidak melihat hanya dalam 1000 tahun, kekuatan jalur formasinya sudah begitu menakutkan. Dia belum punya niat untuk berhenti. Mungkinkah dia masih berencana untuk naik? Di bawah pengawasan sekelompok pusat kekuatan, Ye Yuan perlahan naik. 6.500 mil, 7.000 mil, 8.000 mil, 9.000 mil, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Tanda 9.000 mil adalah batas antara sumber peringkat 2 dan sumber peringkat 3.
Berjalan sampai di sini berarti kekuatan jalur formasi Ye Yuan sudah mencapai sumber peringkat 3. Hanya saja, ini belum berakhir. Ye Yuan melanjutkan, 10.000 mil, 13.000 mil, 18.000 mil. Pada saat ini, pusat kekuatan di Gunung Delapan Kekosongan sudah dikejutkan satu demi satu. Seorang junior di alam Kaisar Surgawi benar-benar naik ke ketinggian 18.000 mil dalam sekali jalan. Tempat itu adalah daerah aliran sungai dari sumber peringkat 4. Mereka yang mampu mencapai langkah ini semuanya adalah pusat kekuatan tertinggi Deva Kutukan keempat. Masing-masing adalah tokoh penting yang sangat mengejutkan. Sekarang, seorang pemuda telah mencapainya. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Dia masih naik. Arai besar Gunung Delapan Kekosongan, setiap tingkat yang dipanjat, semakin besar jarak yang dilintasinya. Daerah aliran sungai dari sumber peringkat 5 adalah 40.000 mil. Semua pusat kekuatan di Gunung Delapan Kekosongan terkejut. Tidak mungkin kan? Dia tidak akan benar-benar menempuh jarak lebih dari 40.000 mil kan? Ini sungguh gila. Hidupku selama bertahun-tahun benar-benar sia-sia. Mungkinkah formasi daunnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 5 di usia muda? Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Tanpa terkejut sedikit pun, Ye Yuan berjalan sejauh 40.000 mil. Sumber peringkat 5. Pada saat ini, seluruh Gunung Delapan Kekosongan diaduk. Pembangkit tenaga Deva ketiga dan Deva Kutukan keempat itu bahkan menjadi sesak napas. Mereka sudah tidak ingat sudah berapa lama sejak mereka kehilangan ketenangan sebelumnya. Saat ini juga, jumlah orang di Gunung Delapan Kekosongan terlalu sedikit. Kalau tidak, saat ini pasti akan penuh dengan diskusi di seluruh perbukitan dan lembah. Namun, ini masih bukan poin utamanya. Ye Yuan masih menuju ke atas. Pegunungan Delapan Kekosongan, puncak utamanya mencapai ketinggian 80.000 mil. Tempat itu adalah puncak Gunung Delapan Kekosongan, tempat di mana maksud terdalam dari formasi Dao terletak. Hanya saja, ada begitu banyak orang jenius sejak zaman dahulu kala, tetapi belum ada seorang pun yang pernah melakukannya. Bahkan bagi master jalur formasi Deva Fifth Blight, sangatlah mustahil untuk mendaki ke puncak juga. Karena tempat itu adalah tempat peraturan berada. Tempat itu adalah tempat usaha keras seumur hidup leluhur agung formasi langit. Justru karena puncak yang tidak dapat diatasi inilah yang telah memblokir pusat kekuatan ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Di atas 53.000 mil, leluhur Yue Feng tiba-tiba membuka matanya, sinar cemerlang keluar dari matanya. Tatapan itu tepat tertuju pada Ye Yuan. Dia saat ini adalah satu-satunya jalur formasi Deva Fifth Blight yang berdaulat di Gunung Delapan Kekosongan. Siapakah anak laki-laki ini, yang benar-benar mendaki hingga 40.000 mil dengan ranah Kaisar Surgawi? Melihat penampilannya, mungkinkah dia masih terus naik? Seru leluhur Yue Feng. Benar saja, Ye Yuan berjalan dengan santai. Penampilan itu seperti mengagumi pemandangan indah di Gunung Delapan Kekosongan ini. Pembatasan yang menakutkan hingga ekstrim itu sepertinya tidak ada sama sekali baginya. 41.000 mil. 45.000 mil. 53.000 mil. Ye Yuan akhirnya mencapai ketinggian leluhur Yue Feng. Mencapai tingkat ini, sisa lahan di gunung itu sudah sangat kecil. Tempat yang dilewati Ye Yuan tidak jauh dari leluhur Yue Feng. Namun, dia tidak berniat naik untuk menyapa. Pada titik ini, dia tidak menyukai orang-orang yang masih tinggal di Gunung Delapan Kekosongan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Teman muda, tunggu. Leluhur Yue Feng tiba-tiba berkata. Ye Yuan mengabaikannya dan melanjutkan. Ekspresi Yue Feng langsung berubah cemberut. Bocah ini juga terlalu merendahkan. Dia, dewa formasi tertinggi Deva Fifth Blight, adalah eksistensi yang dikagumi oleh puluhan ribu orang kemanapun dia pergi. Tapi anak kecil dari alam Kaisar Surgawi benar-benar mengabaikannya. Jika hal ini bisa ditanggung, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berulang kali menunjuk pada kekosongan, dan hendak melepaskan kekuatan pembatasan. Mencapai tingkat alam ini, setiap gerakan dan tindakan adalah formasi arai. Mereka tidak perlu mempersiapkan apapun saat membunuh musuh dengan formasi. Apa yang mereka persiapkan, semuanya menakutkan hingga gerakan pembunuhan yang ekstrim. Bahkan jika Ye Yuan mencapai sumber jalur formasi peringkat 5, itu tidak ada bedanya dengannya. Namun dia terkejut dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mampu menyalakan batasan di sekitarnya. Ini, apa yang sedang terjadi?
Aku jelas sudah memahami sepenuhnya misteri pembatasan ini. Mengapa aku tidak bisa mengaktifkannya? Seluruh tubuh Yue Feng bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya. Tapi Ye Yuan tiba-tiba berhenti saat ini, melihat ke arah Yue Feng, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja ingin membunuhku. Ekspresi Yue Feng berubah drastis. Tiba-tiba, sedikit ekspresi ganas muncul di wajahnya dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika membunuhmu? Seorang bocah nakal sebenarnya berani meremehkan leluhur ini yang pantas menerima hukuman mati. Ye Yuan berkata dengan nada meremehkan. Kamu, sebagai kekuatan utama umat manusia, menerima pemberian Dao dari kekuatan utama umat manusia di Gunung Delapan Kekosongan, tapi kamu tidak berpikir untuk membalas budi umat manusia. Seseorang sepertimu, jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Tapi Yue Feng mencibir dan berkata, apa hubungan hidup dan mati umat manusia denganku? Nak, jangan merajalela. Membunuhmu, aku tidak membutuhkan batasan Gunung Delapan Kekosongan ini sama sekali. Selesai berbicara, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba bergetar, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar. Kekuatan Deva Kutukan kelima sudah cukup untuk membuat langit dan bumi berubah warna. Apalagi menggunakannya untuk membunuh junior alam Kaisar Surgawi. Hanya untuk melihat Yue Feng mengirimkan pukulannya, seolah-olah seluruh Gunung Delapan Kekosongan mulai bergetar. Gunung Delapan Kekosongan memang bergetar. Karena Ye Yuan juga bergerak. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat jarinya. Cahaya kuning pucat dikirim ke batasan Gunung Delapan Kekosongan. Pembatasan di atas 50.000 mil tiba-tiba diaktifkan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh batasan di Gunung Delapan Kekosongan telah berakhir. Ekspresi Yue Feng berubah drastis. Dia hanya merasakan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan secara langsung menghancurkan serangannya sepenuhnya. Kekuatan menghantam dadanya. Pusat kekuatan tertinggi Deva Fifth Blade jatuh ke tanah dengan luka serius. Yue Feng memandang Ye Yuan dengan tatapan ngeri, matanya penuh ketakutan. Apa yang terjadi tadi? Apa yang kamu lakukan? Yue Feng berkata dengan khawatir dan ngeri. Dia merasa seperti sedang menghadapi kekuatan aturan sekarang. Mencapai levelnya, selain kekuatan aturan, apalagi yang bisa menyakitinya. Bagaimana anak kecil dari alam Kaisar Surgawi bisa memobilisasi kekuatan aturan? Kekuatan barusan bukan hanya kekuatan pembatasan di atas 50.000 mil. Dia merasa seolah-olah seluruh batasan di Gunung Delapan Kekosongan muncul di hadapannya. Ye Yuan memandang Yue Feng dengan dingin dan berkata sambil mencibir, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Ingin tahu apa yang aku lakukan? Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Yue Feng dan terus berjalan. Adegan ini sudah mengejutkan semua pusat kekuatan di Gunung Delapan Kekosongan. Leluhur Yue Feng yang terluka parah dengan satu serangan, bagaimana dia melakukannya? Dia masih mendaki. Mungkinkah dia akan mendaki ke puncak Gunung Delapan Kekosongan? Ini tidak mungkin. Gunung Delapan Kekosongan telah ada di sini sejak zaman kuno sejak dahulu kala. Berapa banyak orang jenius yang tiada taranya telah berusaha mencapai puncak, tetapi belum ada yang berhasil. Apa haknya, seorang kaisar surgawi kecil yang lemah, untuk mencapai puncak? Sepertinya rekor tertinggi Gunung Delapan Kekosongan ini adalah 71.000 mil yang diciptakan oleh kaisar surgawi tanpa hatikan. Dia tidak akan menantang rekor ini kan? Saat ini, belum ada seorang pun yang memahami Dao, semua orang memperhatikan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sudah melampaui Kaisar Surgawi Yue Feng dan menjadi orang nomor satu di Gunung Delapan Kekosongan saat ini. Lalu, apakah dia akan melampaui rekor tertinggi dan benar-benar mencapai puncak? Pada saat yang menyenangkan seperti ini, bagaimana mungkin mereka masih mempunyai pikiran untuk berkultivasi? Benar saja, pembatasan kuat di atas 50.000 mil, Ye Yuan sepenuhnya menganggapnya bukan apa-apa. Segera, dia mendaki hingga 60.000 mil, 61.000 mil, 62.000 mil, Setiap langkah yang diambil Ye Yuan sepertinya menginjak hati mereka, membuat mereka berdebar-debar karena cemas dan takut. Jaraknya sudah semakin dekat hingga 71.000 mil. Akhirnya, Ye Yuan melangkah keluar dan mencapai jarak lebih dari 71.000 mil. Dia melampaui penguasa jalur formasi kuno dan modern yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mencapai puncak tertinggi. Pusat kekuatan yang tersebar di gunung segera bergolak karena kegembiraan. Rekor selama berabad-abad dipecahkan oleh alam Kaisar Surgawi begitu saja. Hal semacam ini,
mereka masih belum berani mempercayainya. Tapi ini hanyalah permulaan, karena Ye Yuan masih mendaki ke atas. Dia mendaki menuju jarak 80.000 mil. Semua orang merasa agak sulit bernapas. Hal semacam ini benar-benar menumbangkan seluruh pemahaman mereka. Kaisar Surgawi Xiu Yun melihat ke punggung di kejauhan, segala macam emosi tumpah di dalam hatinya. Eksistensi macam apa yang dia ajak bicara tadi? Ye Yuan semakin dekat ke puncak, semakin dekat. Seluruh gunung 8 kekosongan tampak bergetar mengikuti ritmenya. Pegunungan 8 kekosongan bergetar di bawah kaki Ye Yuan. Pembatasan yang menggemparkan ini sepertinya perlahan-lahan terbangun dari tidur nyenyak. Sepanjang jalan, Ye Yuan juga merasakan peningkatan emosi. Ia tidak menyangka bahwa leluhur agung formasi langit benar-benar memahami arai besar yang mengerikan dan tak terduga berdasarkan warisannya. Saat ini, apa yang berkeliaran di sekitarnya adalah kekuatan yang sulit dijelaskan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dan membuat orang mengerti, tapi juga benar-benar ada. Seolah-olah sumber dari semua formasi Dao berasal dari kekuatan ini. Ye Yuan mengerti bahwa ini adalah aturan formasi Dao. Kekuatan aturan menjulang tinggi di atas segalanya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, mustahil untuk mencapai puncak. Tapi Ye Yuan berbeda dari yang lain. Sepanjang jalan, dia telah melepaskan sumber kekuatannya sendiri. Dia sedang mencari resonansi dengan arai besar gunung 8 kekosongan. Dengan kata lain, dia sedang mencoba membangunkan seluruh arai besar gunung 8 kekosongan. Sesampainya di atas 50.000 mil, seluruh arai besar gunung 8 tampaknya sudah mengakui keberadaan Ye Yuan. Situasinya seolah-olah mengakui seorang master. Keseluruhan prosesnya seperti Ye Yuan sedang menyempurnakan arai besar gunung 8 kekosongan. Tapi Yue Feng ingin membunuh Ye Yuan di depan gunung 8 kekosongan. Bukankah ini dia yang mencari kematian? Dalam sekejap, Ye Yuan hanya berjarak 100 langkah dari puncak. Ye Yuan bahkan sudah bisa melihat situasi di puncak gunung. Tempat itu memiliki 9 api hantu dengan warna berbeda. Mereka beroperasi sendiri dengan semacam kekuatan magis, abadi. Kekuatan yang sebesar lapis yang dipancarkan dari sana, dan benar-benar membuat Ye Yuan memiliki dorongan untuk bersujud juga. Namun, tubuhnya segera melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan, menekan kekuatan ini. Inikah kekuatan aturan yang sebenarnya? Ye Yuan memandangi 9 api hantu itu sambil bergumam. Pada saat ini, dia tiba di depan api hantu tanpa ragu sedikit pun dan mengulurkan tangannya. Seluruh gunung 8 kekosongan mulai bergetar hebat. Pada saat ini, aliran hukum turun dari puncak gunung. Seolah-olah galaksi Bima Sakti tergantung terbalik. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Arai besar gunung 8 kekosongan yang membentang puluhan juta mil semuanya diaktifkan pada saat ini. Kekuatan sebesar itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan Yue Feng, Deva Fifth Blade semacam ini, juga dikalahkan di depan kekuatan yang begitu kuat. Dia mencapai puncak. Dia benar-benar mencapai puncak. Itu adalah negeri peraturan. Bagaimana dia melakukannya? Keterkejutan tertulis di seluruh wajah Yue Feng. Dampak yang diberikan oleh adegan Ye Yuan saat mencapai puncak sungguh terlalu mengejutkan. Aturannya, itulah tujuan tertinggi yang dikejar oleh semua seniman bela diri alam Deva. Namun di zaman ini, selama 10 miliar tahun, selain beberapa leluhur Dao yang agung, tidak ada yang mampu memahami aturan sama sekali. Bahkan jika semua pusat kekuatan alam Deva mengetahui bahwa puncak gunung 8 kekosongan ini adalah tanah peraturan, belum ada seorang pun yang pernah mencapainya sebelumnya. Suatu ketika, Kaisar Surgawi tanpa hati mendaki hingga 70.000 mil dan juga hanya selangkah lagi dari wilayah kekuasaan. Namun dia tidak berhasil mengambil langkah itu pada akhirnya. Tapi hari ini, seseorang benar-benar mencapai puncak. Selain itu, orang ini hanyalah seniman bela diri alam Kaisar Surgawi. Kejutan yang ditimbulkan oleh adegan ini bisa dibayangkan. Manusia pertama dalam 10 miliar tahun. Orang-orang yang terkejut tentu saja bukan hanya Yue Feng saja. Para pusat kekuatan di Gunung 8 Kekosongan tidak pernah berpikir bahwa mereka yang tinggal di gunung selama masa kekacauan seperti itu benar-benar menyaksikan keajaiban seperti itu. Mungkinkah anak ini sudah memahami kekuatan aturan? Tapi dia baru saja berada di alam Kaisar Surgawi. Jika dia tidak memahami kekuatan aturan, bagaimana dia bisa mencapai puncak? Ini sungguh kontradiktif. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama 10 miliar tahun, dia benar-benar mencapainya. Aku agak meragukan mataku.
Segala macam seruan tidak mampu menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Kekuatan aturan, itulah eksistensi yang mendominasi segalanya. Bisa diharapkan tapi tidak dicari. Sekarang, seorang seniman bela diri alam Kaisar Surgawi benar-benar mencapai alam seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Hanya saja keterkejutan mereka belum berakhir. Pada saat ini, yang terdengar hanyalah Ye Yuan berkata dengan dingin, "Keluar." 9 api hantu itu tiba-tiba berkumpul dan akhirnya berubah menjadi seorang lelaki tua. Saat lelaki tua ini muncul, kekuatan aturan formasi Dao yang ilusi dan ekstrim langsung menyelimuti pegunungan 8 kekosongan. Awalnya, Gunung 8 Kekosongan hanyalah tempat mati. Tapi penampilannya membuat seluruh Gunung 8 Kekosongan menjadi hidup sekaligus. Seolah-olah tempat ini dilahirkan untuknya. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya. Orang tua ini tidak lain adalah master dari Grand Arai Gunung 8 Kekosongan. Semua orang menahan napas, memandang lelaki tua itu dengan kaget. Ini adalah pusat kekuatan yang berkuasa. Orang tua ini, Lin Wushuang, memberi hormat kepada Tuan Santo Biru Langit. Di tengah tatapan kaget semua orang, lelaki tua itu benar-benar bersujud ke arah Ye Yuan. Dia sedang bersujud. Pusat kekuatan aturan benar-benar bersujud dengan hormat kepada pusat kekuatan alam Kaisar Surgawi. Lebih jauh lagi, tingkat supremasi ini cenderung memiliki nama tersendiri. Tapi dia menyebut dirinya dengan nama aslinya. Pusat kekuatan di 8 gunung kekosongan merasa otak mereka tidak cukup untuk digunakan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu aneh dan mengejutkan, hampir melampaui pemahaman mereka. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan mungkin mendapatkan warisan leluhur agung formasi langit sehingga dia bisa mencapai puncak. Tapi ketika Lin Wushuang muncul, mereka secara alami berpikir bahwa Ye Yuan harus bersujud kepada Lin Wushuang, untuk berterima kasih atas warisannya. Namun, hasilnya sangat berbeda. Saat ini, Ye Yuan menjadi sosok yang sangat misterius di mata semua orang. Apa yang dia andalkan? Ye Yuan memandang Lin Wushuang. Hanya untuk merasa bahwa dia terlihat sedikit asing. Waktu dia tinggal di zaman kuno terlalu singkat, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengenal semua orang. Di antara kelompok yang menonjol di antara yang lain saat itu, tampaknya tidak ada Lin Wushuang. "Bangun, kamu pernah melihatku sebelumnya?" Ye Yuan bertanya. Waktu dia tinggal di dunia tersembunyi surgawi tidaklah lama. Selain itu, sebagian besar waktunya berada dalam pengasingan tertutup, dia tidak benar-benar pergi dan membimbing para jenius ini. Lin Wushuang berkata, murid ini berada di angkatan pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi dan mendapat kehormatan melihat sikap anggun yang mulia. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah asli Anda, aura di tubuh yang mulia tidak salah. Selanjutnya, murid ini berteman baik dengan Qin Chao. Menyebutkan Qin Chao, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedih. Di zaman terakhir, orang yang paling lama menemaninya adalah Qin Chao. Sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan Qin Chao. Ye Yuan berkata, kamu menjadi leluhur yang agung. Lalu di mana Qin Chao? Lin Wushuang berkata, dia bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari Tuan Santo Biru Langit, dan karena itu dia secara alami naik ke posisi leluhur yang agung. Sayang sekali, dia tewas dalam pertempuran dengan leluhur faksi yang mendalam, Yuan Yi, saat itu. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua saat itu. Lin Wushuang berkata, sejak zaman kuno, sulit untuk menjadi sempurna. Kontribusi Tuan Santo Biru Langit tercatat dalam sejarah. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Terlebih lagi, beban di pundak Tuan Santo Biru Langit jauh lebih berat daripada beban kita. Apa yang dikatakan Tuan Santo Biru Langit saat itu, kami masih belum mengerti. Melihat Santo Biru Langit lagi hari ini, Wushuang memahami segalanya. Yang mulia mengumpulkan formasi ini, aku khawatir ras dewa akan kembali lagi kan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, pasukan ras dewa telah menyerbu wilayah kita. Banyak sekali ras yang tidak berdaya untuk melawan. Jadi aku memikirkan formasi ini. Kalau begitu serahkan formasi ini padaku. Lin Wushuang berkata dengan hormat, fondasi pembentukan 9 aturan ini adalah inti dari apa yang saya pelajari dalam hidup saya. Ia dapat berevolusi menjadi ribuan arai besar. Saat itu, saya menumpahkan darah jantung saya untuk meletakkan formasi ini dalam semalam, membunuh 8.000 pembangkit tenaga ras dewa, tetapi saya juga mati karena darah jantung saya habis. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, itu sulit bagimu.
Selesai berbicara, Lin Wushuang mengetukkan jarinya pada gelabela Ye Yuan. Sinar cahaya cemerlang meletus. 9 basis formasi aturan memasuki lautan kesadaran Ye Yuan satu persatu. Ye Yuan baru saja merasakan sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadarannya. Meskipun hanya ada 9 basis formasi, aturan formasi Dao yang terkandung di dalamnya tidak dapat dihitung dengan kata-kata sama sekali. Ketika pusat kekuatan di Gunung Delapan Kekosongan mendengar percakapan dua orang ini, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Mereka tidak dapat memahami banyak hal, tetapi mereka mendengar Lin Wushuang menyebut dirinya seorang murid. Pusat kekuatan yang menakutkan di generasinya benar-benar menyatakan dirinya sebagai murid seseorang di alam Kaisar Surgawi. Apa-apaan ini? Apakah ada yang lebih mengerikan dari ini? Xiu Yun, tahukah kamu, pemuda itu? Apa asal-usulnya? Pada saat ini, sudah ada pusat kekuatan Deva yang berkumpul, menanyakan situasi dari Kaisar Surgawi Xiu Yun. Ekspresi Xiu Yun jelek saat dia berkata, dia bilang dia berasal dari kota kekaisaran di perbatasan selatan. Kota kekaisaran, Xiu Yun, apakah kamu bercanda dengan kami? Bagaimana orang bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Tapi Xiu Yun berkata, dia sepertinya telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di perbatasan selatan. Aku mengirim orang untuk memeriksa sebelumnya. Dia memang berasal dari kota kekaisaran yang terpencil. Selain itu, kebangkitannya juga hanya terjadi dalam 2 hingga 3.000 tahun terakhir. Kecepatannya meningkat membuat orang tidak bisa berkata-kata. Terakhir kali aku melihatnya, dia hanya berada di alam Empyrean. Tapi sekarang, dia sudah menjadi Kaisar Surgawi Puncak. Jika dugaanku benar, kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari monster tua. Reinkarnasi monster tua macam apa yang bisa membuat penguasa yang berkuasa menyebut dirinya murid? Semua orang diam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a